Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi sehat memang sebuah nikmat yang sangat luar biasa yang perlu kita syukuri. Dengan kita sehat bisa melakukan segala aktivitas dan mudah-mudahan semuanya bernilai tidak berhenti. Untuk kegiatan hari ini kita adalah PI yang pertama. Jadi nanti pendampingan individu ada 6 kali. Ini yang pertama. Setelah PI langsung besoknya lokakarya. Setelah satu putaran PI selesai satu bulan begitu ya? Iya, satu bulan, hampir 1 bulan ya. Itu nanti terus diakhiri dengan lokakarya. Pada saat lokakarya itu kita di situ itu sharing tentang pemahaman kita selama mengikuti pembelajaran. Daring seperti itu. Iya, nanti kita di sana diskusi. Pemahaman kita tentang materi yang sudah diberikan itu nanti secara langsung, secara luring bertemu dengan sesama CGP dari kelompok lain, dan untuk satu kelas nanti ada 3 PP. Oh begitu. Iya, jadi nanti kelas kita ada 3 PP, kemudian PP-nya saya, kemudian Bu Ika dari wilayah kota, dan Pak Parman dari mana? Bandung, daerah Kulon lah. Nah di situ nanti kita istilahnya sharing. Iya, sharing dan jangan sampai diam. Emang waktunya gitu. Karena di situ kan ada penilaian lokakarya. Betul. Jadi setiap aktivitas itu kita selalu ada. Mulai dari kehadiran, ketepatan kehadiran, dan keaktifan dalam proses diskusi dan lain-lain. Kemudian fokus tema pendampingan kita itu, tema yang pertama itu refleksi awal kompetensi guru penggerak. Kita sudah diawali dari lokakarya orientasi. Lokakarya orientasi sudah mulai dikenalkan dengan kompetensi guru penggerak yang ada berkolom-kolom itu, ada 4 kolom, mulai dari pengembangan diri sendiri, orang lain, kemudian manajerial dan lain-lain itu. Kemudian fokusnya itu kita ada 4 agenda fokus pendampingan hari ini, sehingga memang waktunya settingan waktu sampai 3 jam. Iya. Yang pertama itu diskusi tentang belajar daring. Jadi kita ngobrol gimana sih belajar daringnya selama dilakukan. Iya. Kemudian refleksi dari penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran KHD kan. Bu Titin udah, ternyata pendidikan menurut Geza Dewantoro kok seperti ini. Sebenarnya itu sudah lama sekali pemikiran itu, dan baru ngetren lagi sekarang setelah ada pendidikan guru penggerak. Dan ternyata kita berkiblatnya ke sana, pendidikan itu ya menurut KHD seperti apa. Itu nanti terus karena sudah mendapat materi, maka kan otomatis ada implementasinya di kelas itu seperti apa nanti diceritakan, dan saya lakukan juga cerita itu. Yang kedua, diskusi tentang pembuatan kerangka portofolio digital. Ya, jadi portofolio digital itu adalah rekam jejak kita sebetulnya, rekam jejak kita perjalanan selama mengikuti guru penggerak ya, mulai dari awal prosesnya sampai dengan akhir. Jadi itu sebetulnya album kenangan lah, sama aja, jangan sampai ada yang terlewat. Jadi selain nanti orang lain akan bisa membaca, Bu Titin seperti apa sih gitu. Jadi nanti di situ ada hal-hal yang perlu dimuat, ada tambahan-tambahan yang memang perlu dimasukkan supaya orang itu tambah tahu seperti itu. Ya. Kemudian diskusi tentang peta posisi diri, kemarin sudah ada peta posisi diri yang lokal orientasi juga sudah. Kemudian rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Jadi itu ininya fokus pendampingannya. Banyak banget. Iya, banyak banget. Nanti saya laporan ke jurnal. Ke jurnal pengajaran. Jadi saya punya LMS. Oh, punya LMS sendiri untuk fasilitas Priada. Untuk iya. Nanti yang nilai itu ada 2. Dari fasilitator nilai 50%, dari pengajar praktik nilai 50%. Jadi nanti saya LMS-nya khusus Bu Titin ada sendiri, makanya semua tugas saya minta. Jadi, nah sekarang masuk ke pembahasan yang
pertama ya. Yang pertama itu kita berbicara, berdiskusi tentang pembelajaran daring. Jadi di sini Mbak Titin itu diminta untuk bercerita pembelajaran daring yang sudah dilakukan mulai dari modul, iya, seperti apa Mbak, di dalamnya ada apa saja gitu. Yang jelas pembelajaran daring dari mulai lokal nol ya, dari ibaratnya satu saya merasa menjadi seperti ibaratnya air di dalam lautan, tetes air lah ibaratnya. Awalnya mungkin merasa oh iya aku bisa begitu ya, tapi ternyata setelah melihat LMS ternyata wah ternyata belum bisa apa-apa begitu. Ternyata ya Allah ilmunya banyak banget. Yang jelas itu karena dari modul per modul 1.1 ibaratnya sampai terlihat-lihat oh memang ternyata saya memang belum ada apa-apanya begitu. Terus dari pembelajaran daring alhamdulillah sih bisa mengikuti, selalu bisa mengikuti walaupun terkendala sinyal. Tapi alhamdulillah walaupun awalnya belum ada yang kenal sampai ibaratnya hari pertama langsung pada kenal begitu. Terus lancar juga antar ibaratnya dalam mengerjakan tugas, insya Allah ya masih lancar. Karena ini kan baru 1 bulan, moga-moga sampai ke depan masih lancar. Seperti itu. Untuk ini Mbak, untuk pendidikan guru penggerak itu kan memang tidak menentukan individu ya, kita berkolaborasi dengan teman ya, terutama sekali itu harus solid satu kelompok ya. Misalnya di situ apakah di kelompok kita itu sudah saling membantu, saling mengingatkan, saling berbagi itu sudah? Alhamdulillah sudah. Apalagi kemarin waktu Bu Rina belum ibaratnya belum pulang dari itu umroh, saya juga tawari waktu itu kan disuruh pertama mengerjakan pretest nopo nggih, sampai tawari aku mau kerjakan sama saya masuk lewat akun PKB gitu. Tapi waktu itu yang yang mengerjakannya adiknya, nanti kalau kesulitan telepon begitu. Terus sampai saat ini juga kalau terutama dengan teman-teman di kelompok Adi Pala kan ada Bu Rina, ada kemarin Putri, terus Bu Samini kemarin juga, walaupun tidak sedang ibaratnya sedang daring karena kalau sampai kesulitan ya saya bantu untuk membuat kayak portfolio seperti itu. Istilahnya ya kalau aku kelompok dari Adi Pala ya kompak gitu. Ya itu yang diharapkan itu kompak. Jadi keberhasilan kita itu ditentukan dari kolaborasi, kuatnya kolaborasi di antara kita. Jadi istilahnya saling membantu dan lulus bersama. Iya. Di sini kan memang tidak ada istilah persaingan lah, kita kan belajar bersama. Iya, itu tidak ada persaingan, nggak ada rankingan. Nggak ada rankingan. Nah, artinya lancar ya, lancar pembelajaran lancar, kadang terus kendala paling di sinyal gitu ya, kadang-kadang. Kalau kendala lain enggak ya, tidak lah. Oke. Selanjutnya pada saat kita lokasi orientasi itu di situ ada perjalanan calon guru penggerak di mana kita itu diminta untuk memetakan kekhawatiran ya, kekhawatiran dan harapan. Setelah waktu itu ada kekhawatiran dan harapan, ini bisa dilihat lagi di itu waktu itu kan kekhawatirannya itu kan waktu ya. Itu karena terjadi nggak itu? Tidak, kalau ternyata ya. Iya, karena kan wacana karena melihat jadwal itu memang sampai ya Allah setiap hari bahkan dijadwal tapi ternyata setelah dilakoni ternyata tidak terjadi, karena setelah mengerti contoh kayak misalkan di minggu pertama misalkan berarti hanya 2 kali Zoom. 2 kali Zoom itu juga kolaborasi diskusi lah istilahnya sama presentasi. Setelah itu mengerjakan di materi dari masing-masing. Terus minggu depannya baru nanti Zoom lagi juga untuk bersama instruktur kan begitu. Setelah mengetahui alurnya berarti begitu, ternyata tidak semenyeramkan. Iya, tidak semenyeramkan yang dibayangkan. Yang dibayangkan. Seperti saya juga sama dulu ketika daftar itu aku kira-kira bisa apa tidak? Bisa ya diskusi sama suami. Ayo kita daftar ya, baik insyaallah bisa ya sudah ya. Saya juga sama yang mendorong, malah saya sih awalnya tidak pengen, tapi suami yang malah mendorong, mumpung ada kesempatan, terus kayaknya gue mikir yang masih bisa, walaupun anaknya pertama dorong, berarti dulu malah suami guru juga bukan sih, cuman
tapi ibaratnya mendorong sekali ya, karena tapi iya, katanya supportnya bagus, supportnya gitu ya. bagus karena pemerintah mesti mengadakan program pasti suatu saat Ada. digunakan. Iya, iya, Intinya betul. itu, walaupun Iya, sekarang kita betul. belum tahu untuk apa, Iya. nah wis dhewe kan ayem Iya, begitu betul. aja. Dan itu berarti kan berpikirannya jauh ke depan loh. Ya, katanya begitu. Dan kita memang perlu support suami. Ya, padahal saya juga begini apa kira-kira waktunya kan memang kan setelah jam sekolah kan otomatis kan dari jam pulang sekolah sampai sore bahkan mungkin malam kan mesti nggak tugasnya nggak apa-apa, itu kan berjalan paling cuma berapa bulan gitu. Jadinya ya sudah Cicitanya satu, dua tahun berapa tahun ya sekarang kelas 3 dan kelas ya dan 3 dan 4 masih kecil-kecil tapi ya sudah bisa ditinggal istilahnya mendapat mipat tuh. iya. Jadi wis nggak apa-apa daripada besok punya ibaratnya anak laki nanti malah repot nih. Betul, memang ada kesempatan. Ada kesempatan. Berarti kan artinya khawatir yang semula terbayangkan terbayangkan gitu ya, ribet dan seterusnya ternyata tidak terjadi. Nah, setelah ternyata kekhawatiran itu tidak terjadi, adakah harapan-harapan yang Bu Titin punyai untuk pembelajaran 1 bulan ke depan, harapan pembelajaran barunya? Harapannya ya yang jelas satu saya bisa mengikuti dengan baik, terus bisa semakin aktif lagi baik di ibaratnya LMS ataupun mengerjakan tugas dengan baik, terus satu lagi bisa menerapkan ilmu yang didapatkan gitu. Iya, bisa diaplikasikan. Ya, diaplikasikan, intinya bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat dari pembelajaran 1 bulan besok seperti itu. Kan di ilmu itu kan alurnya pakai merdeka, mulai dari diri gitu ya. Kemudian elaborasi ya, kemudian yang bersama instruktur. Nah, pada saat bersama instruktur kan kita memang sudah harus mempelajari, kemudian mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan supaya lebih jelas. Nah, itu baru kita bertemu di dalam ruang kolaborasi. Iya, ruang kolaborasi. Terus ada 2 kali ya ruang kolaborasi. Ya. Yang terakhir itu untuk presentasi ya. Birokomnya Jadi kan mulai dari diam sendiri membaca dulu, ibaratnya suruh belajar dulu, terus dipertemukan dengan instrukturnya, pemahaman kita didemonstrasikan juga, dipresentasikan, ada demonstrasi kontekstual juga kan, koneksi antar materi dan sebagainya, itu semuanya itu saling sebuah perjalanan ya saling berkaitan, tidak berdiri sendiri. Terakhir kan koneksi antar materi sama unsur yang benar-benar jurnal. Iya, jurnal refleksi. Iya. Jadi ya harapannya lebih lancar lagi. Kemudian perihal dukungan Mbak. Dukungan dari yang di sini ya apa kepala sekolah. Yang pertama kepala sekolah. Dukungan dari kepala sekolah sangat mendukung, ibaratnya Ini saya laporkan, motivasi dari motivasinya, ibaratnya Mbak butuh apa-apa juga silahkan, ibaratnya laporan begitu kan sudah sangat luar biasa itu. Dukungan dari kepala sekolah jelas, dari teman-teman juga sangat mendukung, istilahnya kalau misalkan saya minta bantuan untuk Mbak tolong bantu untuk merekam atau misalkan untuk dalam kelas gitu. Misalnya mereka siap, saling mendukung di sini tidak ada yang istilahnya ngalang-ngalangi lah ibaratnya. Kadang-kadang kan kita sibuk itu ada yang ya apa jenis gitu kan ada. Iya, seperti itu. Alhamdulillah semua mendukung dari sekolah, dari teman-teman, dari kepala sekolah, terus dari keluarga juga mendukung. Alhamdulillah, kita dalam bekerja itu enak happy lah ibaratnya. Dari kepala sekolah, rekan guru, ya, karena kalau tidak ada dukungan kan kita sibuk sendiri kan juga enak. Iya. Sekarang masuk ke tema fokus yang kedua itu tentang implementasi. Implementasi perubahan di ruang kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro kan Mbak Titin sudah belajar bahwa mendidik itu ternyata menuntun. Betul sekali. Bahwa mendidik itu ternyata kita tidak berkuasa untuk merubah A menjadi B seperti itu. Menebalkan saja. Hanya menebalkan saja. Hubungannya dengan kodrat alam, kodrat zaman,
anak yang kita pegang itu tuh beda dengan saat kita. Saat kita Nah, ya. dari landasan teori seperti itu kemudian kita aplikasikan di dalam kelas itu bagaimana hasil atau prosesnya dulu. Sementara karena ini baru saja kemarin ibaratnya setelah pembelajaran modul 1.1 yang jelas kan saya jadi lebih tahu kayak tadi ada kodrat alam, menghibur pada anak, terus menebalkan laku murid yang awalnya apalagi saya kelas 6 Bu. Iya. Di kelas 6 memang termasuk galak juga ke anak ya. Jadi setelah melihat seperti ini oh ternyata kurangi satu itu, kedua melihat latar belakang anak juga. Ibaratnya memang anak yang satu dengan yang lain memang beda, jadi saya harus menyesuaikan dengan latar belakang anak yang jelas. Apalagi di sini kan Bentang Pasir kan orang laut Ibu begitu seperti itu, jadi menyesuaikan dengan lingkungan seperti itu. Jadi otomatis sedikit berubah karena setelah jadi sih waktu sebelum ini ya mungkin sudah itu, tapi setelah mengetahui ibaratnya modulnya, teorinya kan oh ternyata seperti ini, tahu ibaratnya menghibur pada anak seperti ini. Contoh kayak melakukan pembelajaran yang tadinya hanya biasa karena memang di kelas 6 harus cepat-cepat dengan materi, jadi ini kan memang saya cepat, tapi kadang-kadang karena sekarang ada seperti ini, ada beberapa bagian yang memang harus sesuai dengan karakter anak begitu. Nanti kalau misalkan waktunya sudah mepet banget, ini kan contoh kayak semester 1 itu harus selesai sampai tema 5, sedangkan nanti di bulan Maret itu sudah harus selesai tema 9 kan dalam waktu 3 bulan menyelesaikan 5 tema kan. Harus menyesuaikan sama kondisi begitu. Artinya jadi perubahan yang dilakukan sebelum before and after itu ada. Pertama mungkin berarti sikap kita yang tadinya galak ya tadi kan, kemudian intensitasnya menurun satu. Terus kedua contoh kayak kemarin matematika, anak kan kalau matematika itu biasanya sudah budak bisitan lah ya, istilahnya belajar sudah benar. Nah kemarin waktu seminggu yang lalu pembelajaran bilangan negatif positif, penjumlahan perkalian itu menggunakan lantainya itu buat menggunakan gambar print angka 1, 2, 3, terus nanti anak suruh loncat gitu kan, nanti jadi mudah. Waktu itu kan memang pernah saya di kelas 6 yang dulu mencari solusi ini bagaimana biar anak bisa negatif positif, kan memang kadang-kadang susah lah. Itu setelah menggunakan permainan, jadi anak menggunakan permainan malah senang sih. Jadi memang manusia itu yang ini juga ilmu saya dapat dari guru penggerak dan saya pakai. Jadi otak kita itu dijaga oleh otak reptil. Jadi pertama yang reaksi itu otak reptil dulu. Jadi otak berpikirnya itu nanti. Otak reptil itu adalah otak untuk menjaga kita mulai dari kesan pertama, senang atau tidak senang. Jadi ketika kita masuk ke dalam kelas, kita ingat ya ternyata manusia itu otak reptilnya dulu. Otak reptil itu menyerang atau lari. Alhamdulillah. Jadi menyerang jika ada sesuatu yang mengancam atau lari. Nah, ketika kita bisa membuka otak reptil itu dengan fun, dengan happy, maka neokortex baru terbuka, di mana neokortex itu tempat kita berpikir, menganalisis. Nah, jadi kalau otak reptil nggak terbuka, sebanyak apapun informasi yang kita sampai akan terserap. Iya, sia-sia. Makanya itu ketika kita belajar, anak dibuatkan dulu dengan tujuan informasi yang akan kita sampaikan itu secara alamiah mereka sudah siap. Jadi mungkin dengan belajar matematik permainan itu anak kan fun dulu. Nah ketika dia fun itu hormon bahagianya ada, endorfinnya keluar, kemudian otak sudah siap berpikir. Iya, seperti itu. Jadi kita baru menyampaikan informasi. Jadi itu konsep otak yang memang sebetulnya dari dulu saya juga biologi belajar otak juga. Cuma ngehnya itu ketika ini belajar guru penggerak jadi banyak seperti itu ya. Memang
berarti ini baru juga untuk saya Bu. Berarti sekarang setiap mau pembelajaran main-main dulu dengan anak bahasanya itu membuka otak dulu. Membuka otak dulu, oke siap. Seperti Orang itu. kita ice breaking talk Iya, gitu. iya. Jadi anak fun dulu, baru nanti informasi kita sampaikan itu akan Diserap masuk ya. Jadi nggak ada penolakan. Betul. Kalau anak baru masuk langsung soal, nah itu anak udah tetap itu. Iya betul. Belum dibuka ininya. Nah sekarang itu kan sudah melakukan beberapa perubahan di dalam kelas. Kemudian di pertanyaan berikutnya itu respon anak bagaimana? Respon anak terhadap Respon perubahan. anak ya jelas bahagia karena otomatis yang tadinya belum pernah matematika ini kan baru awal masuk pembelajaran baru Juli Agustus sih yang dari dulu katanya tidak pernah seperti ini matematika apalagi tambah senang gitu kan jadi malah habis istirahat harusnya sudah ganti pembelajaran Bu minta lagi katanya mau praktek lagi jadi anak semuanya mencoba seperti itu jadi senang lah itu Antusias ya. antusias sekali antusias terus senang juga terus membekas di anak katanya kalau matematika besok seperti ini lagi gitu Yang tadinya momok ya. tadinya momok Di kebanyakan orang momok matematika. nggih. Oke, berarti itu kan yang Bu Titin lakukan tuh hal baiknya itu sudah mulai memasukkan permainan ke dalam pembelajaran. Jadi memang secara alamnya anak-anaknya itu memang masih fase-fase bermain juga anak-anak SD. Iya, bermain juga. Pokoknya kita saja zoom permainan besok kan. Iya betul. Jadi itu naluriah ya. Kemudian itu sudah baik. Yang kemudian ingin ditingkatkan lagi selain itu ada tingkatkan lagi perbaiki ke depannya. diperbaiki jelas karena melihat tadi anak-anak senang maka saya pengen menciptakan permainan-permainan baru untuk ibaratnya setiap materi begitu Bu. Jadi harapannya variasi permainan permainan baru untuk setiap mata pembelajaran. Jadi nanti ke depan misalkan setahun lagi saya di kelas 6 lagi kalau pelajaran ini permainannya ini misalkan materinya ini permainannya ini kan jadinya sudah punya gambaran dari sekarang seperti itu jadi yang diharapkan ya ke depan lebih banyak variasi permainannya. Iya, oke. Selanjutnya itu tentang aksi nyata, Mbak. Sudah 2 aksi nyata ya? Iya, berarti. Sudah 2 aksi nyata di setiap modul. Modul 1.1 dan modul 1.2. Nah, aksi nyatanya nanti bisa berupa video atau apa? Jadi flipbook jadi seperti buku itu. Iya. Ini udah tak print ini kan tak print kemarin tapi itu baru tadi malam. Tapi belum teredit lagi kan. Hari ini kan untuk diupload di jadwal kalau jadwal hari ini. Jadi ini saya aksi nyatanya kan menghubungkan antara 1.1 dan 1.2 semua perasaannya bagaimana terus bagaimana yang sudah saya lakukan misalkan salah satunya begitu jadi tertuangkan di sini semua jadi dari materi yang kemarin dimasukkan nah ini nanti saya di aksi nyata 1.1 dan 2 saya laporkan ke LMS saya mungkin nanti saya dikasih print outnya oke siap jadi nanti kan saya melihat sendiri dari situ siap saya tak printkan satu lagi aksi nyata sudah dibuat ya sudah dua-duanya 1.1 dan 1.2 sudah dibuat karena aksi nyata yang ini kan katanya belum ada yang seperti yang diunggah di itu kan udah 1.4 apa nggih katanya kemarin kan saya cari tempat unggahnya tidak ada jebule hanya refleksi saja gitu ini buat yang penting itu di arsip sendiri gitu kerangka portofolio portofolio saya lihat dulu tak share dulu di itu nih ya tak kirim ke ibu saja belum lengkap baru belajar pas saya malah nggak disuruh buat portofolio gitu ya baru belajar juga belum lengkap isinya maksudnya masih nggak apa-apa yang penting saat pendampingan sudah bisa menunjukkan sudah saya share ya.
ini tampilannya. Nah, saat ini pengambilan penunjukan portofolio di bagian awal ini ada dokumentasinya. Oh begitu sih. Iya, jadi kelihatan profilnya. Oh begitu, Profil. sebentar. Iya. Nah, itu Itu berandanya. ini dulu Oh gitu. difoto dari Oh gitu. belakang, Harus dari foto. sama dari depan. Oh begitu. Saya sedang melihat. Oh siap, nanti tak minta tolong sama Saya minum dulu ya. monggo sambil itu sini kan juga tidak untuk diunggah. Bisa juga. Sambil itu saja Bu, ya. Iya. Ambil meter saja. Berarti dari sebelah samping sana ya. Iya. Ininya Kelihatan ininya. dari sini kelihatan. Tampilan ininya saja, tinjau saja. Ya, kita tinjau. Nah, ya itu. Portofolionya kelihatan. Ya, sudah. 1, 2, 3. Nah, kemudian isinya nanti. Isinya ini misalkan saya lihat profil, Iya. saya klik di sini. Sudah ngeling sih kemarin. Tapi ini apa jeneng? Ngelingnya bukan ke biodata. Nah, ini profilnya Itu di bagus sudah. ada alamat rumah, sudah saya linkkan, dan alamat sekolah. Untuk ini baru seperti ini profilnya. Terus saya kembali ke beranda. Terus di sini ada artefaknya, kayaknya belum lengkap. Baru modul 1. 1.1. Iya. Sudah saya udah semua yang 1.1. 1.2-nya rencananya nanti sekaligus upload video ini. Iya. 1.2-nya Iya. nanti yang semua. 1.1 aja yang sudah itu Oh, di foto. di foto Nomor Mbak. 1. Nah, iya. Ini guys. Iya. Kelihatan apa enggak? Mendekat saja kalau tidak kelihatan. Ini ya. Iya. Ya ini video sebenarnya ya, slide kedua ya. Video pertama waktu apa namanya? Dulu kan karena dalam waktu 2 menit ibaratnya harus mengunggah video. Waktu orientasi apa bisa belum orientasi lah gitu. Video. Jadi bisa dipikirkan kan ada. Iya. Itu kan dulu 3 cepat-cepat. menit ya. Iya. Iya, yang malah cuma 1 menit waktu itu karena jadi untuk diunggah di LMS di bagian apa lah di awal-awal. Jadi ini belum tugas sih, waktu itu belum tugas, tapi boleh rekaman, boleh Iya. video, saya ngambil video sendiri. Iya. Begitu. Nah, ini yang keduanya belum upload. Terus ke pendampingannya belum juga karena hari ini sih. Iya. Terus dokumentasinya juga nanti. Hanya dari anak-anak sama itu kemarin bahasa Nuku masukkan. Iya. Begitu. Baru itu sih. Kemarin kan baru belajar, jadi setelah ada lokal orientasi kan diajari. Iya. Terus setelah itu saya praktek sendiri tapi dalam YouTube begitu ya Bu. Jadi bagaimana membuat portofolio begitu loh. Betul. Ada dapat share itunya. Iya. Nah, berarti portofolio digital dalam bentuk Google Site. Google Site. Iya, Google Site. Bagaimana biar gambarnya bisa bergerak, sudah Iya. belajarnya itu dari YouTube. Iya. Video, ada animasinya. Ada animasinya, Iya. terus ada seperti HP kan kalau dipencet ini nanti muncul Iya. link ke sana begitu. Iya. Nah, nanti itu kan tadi ada profil ya. Iya. Ada profil guru penggerak. Profil ini bisa dibuat dalam bentuk video, bisa gambar atau slide yang menggambarkan diri guru penggerak secara ringkas. Ini tadi kan sudah ada alamat, sekolah, rumah. Dalam profil ini, guru penggerak menyatakan kesiapannya sebagai pemimpin pembelajaran. Komponen profil ini terdiri dari, nah ini, Oh, itu yang dampak yang sudah dirasakan sepanjang PGP. Jadi ini 1 bulan ini itu dampaknya apa? Baik untuk diri sendiri, atau untuk murid maupun untuk sekolah. Jadi kalau nanti di ada situ, video itu ya? iya, kalau di situ belum ada di bagian profil itu tambahkan dampak PGP Mbak. Oh, kalau ini misalkan ini kan tadi di dokumentasi sudah ada video itu termasuk itu apa bukan ya? Nanti kita tetap pindah ke sana sebentar. Tapi hanya video singkat saja sih.
satu-satu. Itu Ya pinter. itu dari siapa? Itu dari Oh iya iya iya. Ini berarti dari rekan ada, Rekan sejawat. dari murid. Oh dari murid ya. Iya. Oh dari Ya, itu kan murid. banyak anak-anak Ini anak-anak anu pakai testimoni. pas ini kan kemarin anak-anak waktu kemarin lulusan memberikan ini surat kayak itu seperti itu apa bukan? Ini kan yang sudah ya. Testimoni setelah Mengikuti ini. treatment ke Oh, anak. iya, siap, siap. Iya. Oke. Nanti bareng-bareng nggak apa-apa, rame. Oh saya. Iya, gimana pembelajaran hari ini? Gitu. Nanti kan dalam bentuk video. Oke, siap. Artinya dari teman ada, dari Dari murid murid ada, ada, dari kepala sekolah. Kepala sekolah. Oke siap. Untuk kepala sekolah coba ketika melihat saya setelah ini mengikuti beberapa bulan itu kesannya gimana seperti itu. Jadi dari sebelah sana. Ya, Dari sebelah sana. Biar beda tampilan. 3 ya Mbak, ada 3 komponen lah. Ya paling nanti saya. Untuk diri tulis sendiri dulu. berarti kayak video tadi. Oh nggak siap. Untuk diri sendiri nggak siap. Tulis berarti Ya, untuk istilah untuk diri sendiri refleksi lah ya dari. diri sendiri ya, saya merasakan bla bla bla. Oh iya tadi dari diri sendiri, satu dari diri Itu yang sendiri. masuk ke profil Oke siap. diri sendiri. Dari terus dari KS, KS dan dari murid. murid, oke berarti 3 ya. Iya. Terus di video dimasukkan Dimasukkan di bagian profil. Oke, siap. Iya. Kemudian setelah itu masih dalam profil juga ada rencana tindak lanjut pengembangan diri. Oh rencana tidak lanjut pengembangan diri. Ya, pengembangan diri yang akan dilakukan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kita kan sebagai posisinya sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai guru lah. Iya. Nah, kita punya rencana tindak lanjutnya nanti seperti apa. Kemudian selain kita ada di kelas, kita juga bagian elemen dari komunitas sekolah. Jadi saya pun punya impian dong dengan sekolah saya nanti seperti apa. Jadi impian saya di kelas, kemudian impian saya untuk sekolah itu jadi poinnya masuk ke Kesini profil. Iya, masuk ke Oh, profil. begitu. Ya, berarti impian lah ya, Iya. impian setelah impian setelah mengikuti. Iya, jadi ini sih di sini bahasanya rencana tindak lanjut pengembangan diri. Oh rencana itu Iya, rencana tindak lanjut pengembangan diri yang akan dilakukan sebagai pemimpin pembelajaran. sebagai pemimpin pembelajaran. Iya. Iya, kemudian yang kedua rencana tindak lanjut pengembangan sekolah. Tindak lanjut pengembangan sekolah. Walaupun di sini posisi kita bukan leader di sekolah itu, tapi kita kan bisa berkontribusi terhadap pengembangan sekolah kita. Iya. Begitu. Nah, sudah. Jadi komponennya itu aja. Kurang lebih 5 menit jika berbentuk video 5 menit atau 5 sampai 10 slide jika berbentuk slide. di video. Yang kedua slide-nya Slide-nya 10. 5 sampai 10 antara itu. Iya. Kemudian setelah profil masuk ke artefak aksi nyata. Nah, cantumkan 3 artefak atau karya terbaik yang mewakili modul paket 1. Artefak 3 artefak yang mewakili modul paket 1 terdiri dari perubahan diri paket 1, yang kedua perubahan di kelas, dan paket 3 perubahan tingkat sekolah. Ya. Tadi kan ada yang di laut itu ya, berarti itu kan sudah tidak hanya di dalam kelas, sudah atas masyarakat nama, lah ya, ya. itu bisa Bisa masuk saja. ya, atau apa yang Nanti dilakukan bentuknya apa itu di artefak bisa video? ya, bisa video, bisa slide dengan data gembung foto, bisa ya, jadi diri sendiri sama itu Terus diri di sendiri kelas. di kelas dan di tingkat sekolah. Oh, gitu. Mungkin apa kerja bakti atau apa. Memang kita kan dekat dengan laut, kan kalau hari misalkan Sabtu ke laut itu sudah bersih-bersih seperti Iya, itu sekali ya, itu berarti kan sudah tingkat sekolah. Tingkat sekolah, Ya, oke. sudah bisa. Jadi biar lautnya juga alamnya terjaga sebenarnya. Iya. Kemudian itu yang wajib ya di dalam portofolio digital itu wajibnya profil sama Iya, artefak
Tefak. Kemudian yang sunahnya, Sunahnya. iya sunahnya ada. Sunahnya. Ini sunahnya itu tambahan, Ya. itu publikasi. Jika mungkin Mbak Titin itu punya tulisan yang dibuat di media massa atau Oke. jurnal ilmiah atau buku pernah menerbit, kamu bisa dimasukkan. Jadi Oh kan iya. orang portofolio digital itu orangnya semakin tahu itu Oh iya. siapa kita, Siapa kita. Nah, seperti itu ya. Hmm. Kemudian juga bisa misalkan sudah punya sertifikat apa saja, Oh, begitu. itu juga data Dimasukkan itu ke situ iya ya? dimasukkan. Nah, misalnya pernah latihan di Canva atau Oh, apa iya. yang semuanya itu, tapi yang ada hubungannya dengan pendidikan gitu ya. Kemudian ada umpan balik dari rekan sejawat, kepala sekolah atau murid atau bahkan orang tua terkait peran Anda sebagai pendidik. Ini juga bisa dimasukkan. Ya. Itu nanti kayak tadi publikasi terus ketika itu di mana kolom Mungkin ditambahkan sendiri. Oh, sendiri ya, nanti tambahkan itu ya. Apa data dukung tambahan. dukung tambahan tapi setelah nanti dokumentasi tertambah siapa. Iya, mungkin itu. Itu yang bisa dimasukkan ya. Iya sih. Kemudian yang tidak boleh dimasukkan juga ada. Ini yang tidak boleh ada juga. Ada juga yang tidak boleh dimasukkan tuh pertama itu informasi-informasi yang menjadi tentang pendidikan guru penggerak tapi yang menjadi wilayahnya website resmi Kemendikbud. Oh. Yang bukan kita yang mengeluarkan gitu. Gitu. Iya. Kemudian karya yang bukan merupakan karya kita. Jadi semuanya originalitas itu semuanya milik kita. Gitu. Kalaupun mungkin ya sepanjang diskusi sesama teman nggak apa-apa, tapi semua dokumentasi dan Milik lain-lain itu pribadi milik lah. yang milik pribadi. Kemudian foto-foto yang tidak ada hubungannya dengan konteks itu. Oh, gitu. Iya. Jadi semua foto ya, foto video ya semuanya berbicara tentang ini yang sedang kita bicarakan. Siap. Iya. CGP tidak bisa diubah. Iya. Dan untuk langkah pembuatan sudah bisa ya. Masuk ke website. Ya. Walaupun baru bisa bukan bisa itu baru bisa. Baru bisa, malah saya bisanya teori ini karena belum pernah praktek. Ini sudah bisa, sudah bagus, portofolionya ada gambar bergeraknya. Nanti kursa mau nggak? Ini profil pelajar Pancasila, ini memang tujuan kita ini. Pendidikan itu menuju ke profil pelajar Pancasila. Kan ada lagunya, bisa disampaikan ke anak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Jadi anak pun tahu, oh ternyata poin pertama pun tetap menjadi orang yang beriman, ya, bertakwa, kemudian berkebinekaan global. Wawasannya kan anak, oh apa sih kebinekaan global? Ternyata wawasannya itu tidak hanya sempit, tapi sudah mendunia. Bagaimanapun gotong royong tetap disampaikan. Mungkin anak ya nanti kan benar-benar, oh maksudnya seperti itu, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, kritis itu bisa mencermati informasi, itu apa, berliterasi kan tidak hanya membaca, mengolah, menganalisis sampai mengambil kesimpulan. Keadaan juga Iya, betul. Jadi ya selalu tidak hanya yang kita sampaikan itu tidak hanya materi ansih gitu, tidak hanya mengenal bilangan misalnya, tapi Bisa mungkin melebar. iya karakternya masuk. Karakter yang itu masuk. Sebenarnya sih untuk program sendiri belum merdeka, istilahnya kurikulumnya Iya. belum merdeka dari dulu, ibaratnya di kelas 6 jadi Ya kayak kelas awal 3 dan berarti kalau kelas SMP yang belum mungkin udah semua ya. sekarang sudah semua kelas. Makanya asri nek dulu itu hal-hal seperti ini kan baru karena dari waktu munculnya kurikulum merdeka belum pernah memegang kelas yang merdeka bahasanya. Karena kan iya. di kelas 6 kan dari dulu belum merdeka. Mungkin Iya. tahun besok karena kelas 5 sekarang udah merdeka kan lanjut. Iya, Mungkin iya. makanya kalau ditanya contoh terkait tentang
kemerdekaan. Iya. Kurikulum merdeka ibaratnya baru 10%. Iya, iya. Seperti itu. Terus ini yang tentang posisi diri, identifikasi posisi diri. Gambarnya ini mas, coba gimana ini kompetensi diri kita, kompetensi kepemimpinan sekolah. Ada pengembangan diri dan orang lain, kompetensi untuk menunjukkan praktik pengembangan diri dengan kesadaran, mengembangkan kompetensi warga sekolah, berpartisipasi aktif, menunjukkan kematangan serta berperilaku sesuai dengan kode etik. Ini kompetensi kita di sini, pengembangan diri dan orang lain. Jadi kan di apa ya? Itu yang kemarin di LK itu apa ya? Iya. Kalau tidak salah yang kemarin di sini itu kan kemarin kita sudah waktu setelah membahas ini terus Ini, ini ada kaitannya dengan peran dan nilai guru penggerak. Memang kan menjadi coach, iya, bagi menjadi coach sama. iya sama. Jadi kita memang mau tidak mau harus belajar dituntut. Itu lah jadi saya juga pengen belajar dengan yang sudah bisa menjadi coach. Benar, ibaratnya jujur saja mau di depan umum kan semua orang harus belajar. Ibaratnya mungkin kita bisa oke lah di depan kelas karena anak-anak, tapi kalau untuk menjadi coach bagi guru lain kalau di sekolah mungkin masih oke, tapi kalau sesama satu kecamatan mungkin kita perlu belajar. Makanya kayak perlu mengikuti guru penggerak biar bisa. Untuk kalau dengan saya sejak masih pendidikan itu saya sudah diminta pengawas untuk memberikan coaching klinik terhadap teman-teman SMP, guru SMP yang dikumpulkan di saya berapa satu komunitas. Ya kita dipaksa karena memang kalau prinsip saya dikasih tugas jangan menolak, jangan menolak, jangan menutup pintu itu dengan kata-kata nggak bisa. Pokoknya Bismillah bisa. Baru setelah itu kan kita iringi karena saya udah ngomong bisa, saya harus belajar, makanya harus belajar menguasai materi yang kita sampaikan, minimal materi dulu lah. Iya, jadi oh ya karena saya sudah siap, saya buat PowerPoint bagaimana lulus guru penggerak dan lain-lain, seperti apa soalnya jadi ketika ada peluang ambil, jangan ditolak. Itu kan dalam upaya kita untuk memaksa diri untuk belajar, biar bisa. Ini kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Kemudian kita dengan mengembangkan orang lain, artinya kita tidak pelit ilmu, ya, dimana ilmu yang kita punya memang kita sampaikan, apalagi sampaikanlah walau satu ayat kan. Berarti kan kita memang di sini tidak menumpuk pengetahuan hanya untuk sendiri, tapi bermanfaat. Kalau ditularkan malah biasanya semakin bisa dan tidak lupa ya otomatis. Iya, betul. Nilainya lebih bagus daripada untuk sendiri. Kemudian kepemimpinan pembelajaran, kompetensi untuk membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Artinya kita seperti KHD itu menghamba pada murid, itu memang pusatnya pada murid. Jadi kita semaksimal mungkin mengetahui latar belakang murid sesuai dengan kodrat alamnya, latar belakang ekonomi, latar belakang keluarga, bertemu atau tidak, dia hidup dengan siapa. Kalau guru nggak ngerti itu, dia akan memperlakukan semua anak itu sama. Iya, padahal itu enggak. Itu pernah juga beberapa tahun lalu, itu kan ada anak yang itu malah kemarin waktu pendaftaran termasukkan ke itu kan apa yang terjadi di negara pendaftaran CPNS. Nah itu ada anak kelas 6, tapi dulu saya belum bilang kelas 6 sih. Itu anak tidak berangkat waktu ujian asli, lah itu dia memang didatangi, ternyata anak tersebut itu memang broken home begitu. Jadi orang tuanya hanya sendiri di rumah, terus ditinggal kerja. Nah, sedangkan dia di rumah masih ibaratnya waktu di kesana, waktu ibaratnya diparani kesana itu masih belum mandi, bahkan udah kelas 6 masih pipis di itu, ibaratnya malu. Jadi gurunya kesana pun setelah telusuri ternyata begitu. Latar belakang memang harus kita cek sebelum ibaratnya vonis anak misalkan nakal atau apa, itu kan memang sekarang kita tidak boleh vonis ibaratnya anak semuanya harus dihitung lagi gitu. Ini kalau saya awal pertama masuk kelas 7 itu saya nggak langsung ke materi, saya punya form biodata anak, mulai dari nama, alamat orang tua, hobinya dia, terus kemudian catatan lain, posisi hidup dengan siapa, orang tua di mana, ada yang bercerai beda, ada yang dengan
ibu tiri atau tidak dan lain sebagainya. Di rumah itu ada berapa orang. Jadi biar lingkungan keluarganya setiap saya masuk kelas ini menggunakan itu nanti tinggal diajak ngobrol gitu. Jadi lebih nanti anak yang dalam tanda kutip dikatakan nakal ketika kita pegang nanti dia akan ada dengan sendirinya tanpa paksaan. Ini yang kemampuan kepemimpinan pembelajaran. Jadi di sini kita mendemonstrasikan kepemimpinan pembelajaran tidak hanya IQ saja yang kita tampilkan di depan anak-anak, tapi sikap kita sebagai guru, sebagai orang tua yang tidak ditakuti. jadi anak lebih dewasa untuk curhat ibaratnya. Iya. Kemudian alangkah baiknya kita subjek pendidikannya kan anak. Jadi kalau bisa ada refleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini senang, kemudian sudah paham dan seterusnya. Di akhir pembelajaran supaya kualitas belajar kita terus meningkat. Kemudian melibatkan orang tua sebagai pengajar. Artinya mungkin ada materi tertentu yang kita bisa melibatkan mereka sebagai narasumber. Ini pun kayaknya di rapat pendidikan ada keterlibatan orang tua. Nah, kalau memungkinkan misalnya saya pernah praktek tempe, pembuatan tempe. Iya, otomatis kan dengan Iya, saya kan nggak bisa. Saya bilang ke sekolah bahwa saya mau mengundang pukul tempe. Nggak apa-apa, nanti saya dari sekolah dikasih transport intinya. Terus dokumentasikan, terus ada dokumentasi, alamat dan seterusnya. Itu berarti kita sudah menjalin kerjasama sama dengan orang tua. Kemudian dari pertanian misalnya, bisa anak di bawah sawah misalkan misalnya, ya atau cara bercocok tanam yang baik atau gimana itu juga bisa. Ya, yang ini yang kepemimpinan pembelajaran. Kemudian kepemimpinan manajemen sekolah itu kompetensi untuk mewujudkan visi sekolah menjadi budaya belajar yang berpihak pada murid dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Jadi kita memang di sini kan pasti visi sudah ada, baru ngirim tadi mana saya sudah ada, tinggal kita analisis tadi visinya. Kemudian visi itu kan impian kita, impian untuk sekolah yang mau kemana kapal ini dibawa seperti itu. Nah disitulah cerminan bahwa sekolah kita mau ke sini itu ada di visi. Nah kemudian visi ini dijabarkan ke misi dan program. Nah programnya ini tetap harus ada benang merahnya dengan visi dan misi yang menunjang tercapainya visi visi. Ini kemampuan manajemen sekolah di sini. Kemudian kepemimpinan pengembangan sekolah, kompetensi untuk memimpin pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan relevan dengan komunitas sekolah serta melibatkan orang tua dan komunitas dalam pengembangan sekolah. Jadi di sini karena kita posisinya bukan pengambil kebijakan. pengen salim. Udah. Sini salim dulu. Sama Mbah. Sini ada Mbah. Oh iya Mbah ya. Ada Mbah dulu. Kok di sini Mbah? Sekolah sama Tadi ibu udah salim? belum ya. Tadi kan masih di kelas waktu salim banyak anak. Kelas udah saling belum sama Mbak Nunu? Masih kecil banget. Oh, udah Kelas ya. berapa? Kelas berapa? Jawab. Tapi pas saling banyak banget kok. Banyak banget orang ya. Duren sama siapa? Duren sama Kemudian sama Mamas. Sama Mamas. Mamas ya? Mamas di Namanya Mbak ya. mamaku. Nama Titi. Titi. Ikut terus ya. Ini kan deketnya mampir ke rumah Dedek Haura ya. Liliknya sibuk. Liliknya sibuk banget. Luar biasa. Cere Mbak Aing lebih mahasiswa. Lebih masih lilik ya Allah sampai larut malam. Ibu sibuk banget lebih aku. Bapak jenengan masih punya anak kecil? Saya Ya. SD kelas 1. Oh sama, malah sama. Sama. Kalau pulang kan selalu suruh itu meneri layangan bundet. Mati sih bocah betul. Bocah anak sih ya. Ya. Ibu layanganku bundet. Duduk sini gak apa-apa sama Mbak ya. Udah pulang kan? Ini baik, gak apa-apa. Yang ini siapa namanya? Mei? Duduk sini nggak apa-apa ya. Nimbah lagi. Apa-apa, duduk sini, Ngobrol nimbah lagi ya.
Mbak lagi sekolah sama Bu Guru. Lagi sekolah. Beda masih Bu. Nggih, dulu lah. Kita sudah. Mau minum nggak? Ini mau jajan apa enggak, Mes? Sama Haura? Pilih yang mana ini? Mau pilih yang mana roti? Sini. Kita ambil. Ini sayang. Ini serapi. Mau kemana? Ambil jajan Oh, dulu. bilang di sini. Ini. Lumpia. Kamu mana? Oh iya. Duduk ya, sambil duduk ya, sayangku. Duduk. Sekolah kali ibu ya. Ini sudah ya Mbak, Sudah, kompetensinya sudah. Tuh, ini sebagai gambaran lah. Pengembangan diri naik. Semoga bisa panjenengan yang selalu naik. Saya sih motivasi pertama memang belajar sudah. Motivasi saya memang harus belajar. Saya juga sama sih, maksudnya ada tujuan. Contoh kayak pertamanya kan memang katanya kalau pengen kepala sekolah gitu ya. Iya, biarin aja. Itu intinya kita tujuannya bukan itu. Sebenarnya saya itu belajar mengikuti apa saja biar intinya saya pengen belajar. Gitu. Ada pun saya tiba-tiba disuruh seleksi kepala sekolah, Lulus sebenarnya. disuruh uji kompetensi pengawas. Doakan moga-moga ini. Amin. Itu efek samping lah. Efek samping. Itu bukan efek samping, tapi efek samping kan terkesan ya. Terkesannya negatif ya. Artinya kita entry point-nya nggak kesana. Iya, betul sekali. Poinnya bahwa harus selalu Belajar. Kan orang yang hidup nggak mau belajar sama aja udah mati. Karena emang harus pajak kayak istilahnya sih. Saya baru sampai modul 1 saja merasa sebelum bisa apa begitu kan. Udah banyak banget ilmu. Sebenarnya masih banyak banget gitu loh. Dan Cara membuat ilmu apa-apa. itu gratis tis. Gratis lah itu kalau kita bayar berapa? Iya, kalau kuliah tuh mahal. Iya betul, apalagi dari instruktur dan ibaratnya fasilitator serta pengajar praktek yang berarti sudah terlatih, ibaratnya ya bahasanya dosennya, dia kan dosennya saya. Nah, ya sama belajar mereka juga. Siti Hasanah kan juga sekolahnya program ya? Iya, Itu di yang lahar. yang lahar. Tapi kayaknya malahan dikasihnya apa tidak ya? Nanti kok katanya Baru apa? iya di LMS itu katanya pertamanya masih cadangan, terus keduanya nggak tahu tuh jarang mantau. Kenapa di sana apa namanya double di sana itu karena katanya sekolahnya sudah pemurah makanya Iya. Tapi sayangnya katanya di sana LMS nya masih belum Mas Aku. oh gitu Masih belum Mas Aduh Aku. itu sih ya cara keluar kan dalam sekarang Jadi masih belum biodatanya Mbak Titi itu belum. Kayaknya kita sudah semua ya. Ini sudah awal. Ini kekhawatiran sudah. ya nanti kalau butuh video lah kita Iya. tidak apa-apa jadi Iya. ada yang belum ditulis kalau tadi ada tulisan Iya, nggak apa-apa. Ya nggak tegang. Iya. ada iklan banyak orang sama dan lain-lain nanti kalau Oh misalnya iya tadi bagus tuh yang pada ruputin nanti aku oh tadi bikin itu juga. foto juga Iya. tapi ini kan SD kan tidak punya film yang kayak SMA nanti fotonya di mana ya Oh yang SD itu SD tulisannya di Lembang Pasir. dalam itu kan di dalam sebelahnya udah pagar ya paling tidak terlihat sih tidak Aku terlihat lihat ya. kalau pengen lihat berarti di tengah-tengah ini ya selamat tapi nanti dari jauh ini nggak apa-apa sih jadi di bawah gerbang lah Iya. di bawah gerbang kita tahu ya mungkin Semuanya sudah kita bicarakan, tinggal refleksi Mbak. Melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Yang pertama, apa pembelajaran atau ide yang Bapak Ibu dapatkan setelah sesi pendampingan ini? yang jelas di pembelajarannya artinya menambah jumlah game dalam setiap pembelajaran otomatis di awal pembelajaran juga sama SBG karena jenengan juga tadi malam SBG saya pengen mengikuti besok seperti itu menambah seperti itu Ya, kemudian pembelajaran yang bisa dipetik dari proses kita sekarang, dari proses pendampingan ini bisa diambil ya. otomatis satu menambah ilmu saya berarti dari sharing seperti ini menambah ilmu yang kedua jadi
lebih semangat tentunya untuk mengikuti ke depan, dan yang ketiga jelas menambah kedekatan gitu. Iya. Lebih akrab lah ya. Tambah Sama akrab, iya. virtual, saya juga baru ketemu. Satu kali ya. ya saya sama waktu itu kan waktu namanya kan Ibu Siti di sana, terus kok ternyata udah mirip Ibu Siti Hasanah, terus kan depan belakang sama apa Mbak Isti Iya. sama ya namanya Haura, Mbak kenal apa ya, jadi bulan mandan kalau tes iya ini kok apa pengajar kakaknya aku Mbak gitu loh sama Mbak Isti, malah beneran ngomongin dewa kayak gitu. Alhamdulillah saya dapat teman Alhamdulillah dekat-dekat. Ada teman yang menculat jauh. Yang jauh berarti maksudnya misalkan domisilinya di Cilacap Surabaya kota, ada yang ke sampai ke sana sana. Wanarja. Oh, ya. Sana. Ada yang di Kampung Lawu. Itu cowok-cowok semua. Mungkin karena ya sudah memperhitungkan juga seperti itu. Kemudian mungkin dari proses ini Mbak Titi bisa menilai yang sudah baik dari interaksi kita apa, kemudian masukan buat saya supaya lebih baik lagi di pendampingan berikutnya itu apa. Yang jelas sempurna ibu lah ya. Enggak lah. Jelas sempurna, yang sudah baik istilahnya dari awal sampai akhir intinya terstruktur, ibaratnya pertanyaannya romantik, saya contoh itu bisa menjawab pertanyaannya udah bagus. Ya nggak putus malah ngasih tikus. Oh, ini aku tambah gendut miliknya. Seperti itu, ibaratnya pertanyaannya sudah sangat bagus, komunikasinya juga sangat bagus ibu. Terus dari materi yang didapatkan dari awal sampai akhir, refleksi juga ibaratnya urut, jadi saya bisa istilahnya menjawab, bahkan mencerna oh ternyata seperti ini pendampingan seperti itu, jadi sudah sangat luar biasa. Itu perlu diperbaiki lagi apa Mbak? Aduh bingung. Buat Apa sih ya? sarannya. Yang perlu diperbaiki lagi masalahnya sudah untuk waktu tadi tepat waktu juga kan tidaklah kita, terus juga sini sudah lengkap, terus juga ini tadi saya juga dipandu untuk melengkapi ini semua, moga-moga bisa. Tadi kekurangannya kayak ada refleksi dan lain-lain seperti itu. Mungkin malah saya yang minta refleksi sama ibu, saya kurang apa? Ya. Ya mau gantian umpan balik lah ya. Umpan balik. Dari saya. Oke. Yang pertama itu saya mencermati Mbak Titin itu termasuknya sudah bagus, sudah aktif secara virtual ketika diskusi kan memang saya masuk, cuman saya tidak punya hak berbicara. Oh gitu, berarti hanya melihat gitu hanya ya? melihat dan Oh, iya. saya itu nanti menilai keaktifan. Makanya saya bilang semuanya harus mengemukakan pendapat, jangan sampai ada yang strip loh Oh, di iya. pendidikan saya. Jadi setiap berarti ya misalkan ya pas lagi diskusi atau lagi apa harus Iya, iya. Kemudian ketika ada teman yang belum di WA pribadi Ayo. atau gimana? aktif. Iya, apa? Dan apa nih itu saling inilah, saling membantu di sini. Kemudian sudah. Kemudian dari segi tadi portofolio digitalnya sudah bagus, sudah ada animasinya, tidak membosankan itu sudah bagus, tinggal dilengkapi saja yang memang belum, nggak apa-apa. Kemudian setiap apa-apa tetap dokumentasi dengan baik juga itu sangat membantu untuk seperti laporan, nggak ada tugas apa, punya koleksi foto lah, foto dengan anak, interaksi, termasuk mungkin ngobrol dengan teman sejawat juga kadang-kadang minta Oh iya, kita juga pakai. walaupun itu diskusi non formal gitu, kemudian untuk interaksi dengan kepala sekolah itu ada. Nanti bolak-balik itu nanti Selalu ada digunakan unggahan. gitu. Iya, ada unggahan jadi ada beberapa foto. Jadi secara keseluruhan sudah bagus, semangatnya juga bagus. Ya memang harus semangat. Iya. Jadi Biar kita di awal moga-moga kita iya, selalu punya jalan. mudah-mudahan lancar, sehat. Iya, yang penting itu lancar dan sehat. Bisa bilang sih sampai. Terima kasih sekali. Ini suguhannya macam-macam. Aduh, tidak ada apa-apa Bu. Sampai penuh. Ini kan memang lagi tes anak-anak sih. Hari pertama tes. Saya juga semalam belajari anak. Ya sama sih, makanya kalau sama kan lagi tes juga, malah ini yang satu tidak berangkat karena tadi malam itu jam 4 panas, jam 4 panas, tadi pagi kebetulan. Terus yang 4 sih
hari ini tidak masuk ya besok menyusul tesnya, padahal malah sih kalau menyusul kan jadinya malah sendirian sih, Iya, para sendirian. kelas bawah gitu kan. Wah, nyedek. Oh ngedrejek ya di kebun guru netrok. Monggo disambirin lawan. Tidak apa-apa, kita matikan.